Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sampaikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Minat Nasabah Memilih Tabungan Batara IB dengan Akad Wadiah di BTN Syariah KC Tangerang. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen saya, yaitu Ade Jamal Mirdad SE MSI. Next. Nah, di sini ada latar belakang. Menurut Ensiklopedia Islam, Bank Islam atau Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariah. Jadi untuk secara umumnya itu bank adalah lembaga yang melakukan 3 fungsi, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Lalu selanjutnya, untuk menghindari pengoperasian bank dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah Islam. Dengan kata lain, Bank Islam lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dan riba. Lalu transaksi jasa penyimpanan ini biasanya dalam bank syariah ini memiliki produk tabungan dengan 2 pilihan, yaitu salah satunya adalah tabungan akad wadiah. Lalu untuk memberikan produk-produk perbankan yang berlandaskan syariah dengan skala yang lebih besar dibandingkan dengan bank-bank umum yang berdiri setelahnya. Nah, untuk produk-produk tersebut diantaranya adalah produk penghimpunan dana dan produk pelayanan dana. Untuk produk penghimpunan dana itu berupa simpanan atau tabungan yang terikat dan tidak terikat jangka waktu dan syarat-syaratnya tertentu dalam pernyataan dan penarikannya. Jenis simpanan atau tabungan yang dikumpulkan sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan atau tabungan tersebut. Lalu tidak kalah pentingnya lagi faktor kualitas layanan ini. Dengan adanya kualitas yang baik di dalam perusahaan akan menciptakan kepuasan dari para nasabahnya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama itu, 1. Terjadinya perubahan selera pada nasabah terhadap tabungan Batara IB. Lalu yang kedua, adanya persaingan teknologi yang pesat terhadap BTN Syariah itu sendiri. Ketiga, kurangnya para penabung yang tidak memiliki dana untuk mengelola atau melakukan bisnis. Lalu dengan adanya peluncuran produk baru, kemungkinan masyarakat akan tertarik terhadap tabungan Batara IB. Terakhir, banyak yang memilih produk tabungan yang lain ketimbang tabungan Batara IB itu sendiri. Oke, selanjutnya. Di sini ada rumusan masalah. Yang pertama itu, apa fasilitas yang disediakan oleh Bank BTN Syariah sehingga dapat mempengaruhi minat nasabah dalam menabung. Lalu kedua, faktor yang mempengaruhi minat nasabah dalam membuka tabungan Batara IB di BTN Syariah. Lalu ketiga, seberapa banyak masyarakat yang minat dengan produk tabungan Batara IB dengan akad wadiah di BTN Syariah. Oke, next. Nah, di sini ada landasan teorinya ya. Di sini ada definisi kualitas pelayanan. Di sini kita dibagi menjadi 2.
Yang pertama itu ada kualitas. Nah, untuk kualitas sendiri itu kata kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda. Salah satunya yaitu kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk. Lalu bisa ada produk, jasa, lalu manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Jadi di sini definisi lain juga menjelaskan kualitas sebagai suatu strategi dasar bisnis yang menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen internal dan eksternal. Lalu untuk pelayanannya itu sendiri, kalau dari pelayanan merupakan rasa yang menyenangkan yang diberikan kepada konsumen yang diikuti dengan sikap keramahan dan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan. Pelayanan diberikan sebagai tindakan atau sikap seorang atau perusahaan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Lalu di sini kita bisa artikan untuk keduanya dari definisi kualitas pelayanan itu. Nah, alasan yang pertama itu alasan bank syariah harus sadar akan pentingnya kualitas layanannya. Yang pertama itu produk dan layanan bank syariah harus diterima sebagai produk dan layanan yang berkualitas tinggi oleh konsumen. Lalu yang kedua, menggunakan kualitas layanan dalam bank syariah menjadi penting karena hubungannya dengan biaya konsumen, lalu kepuasan konsumen, ingatan konsumen, dan serta kata-kata positif dari mulut konsumen. Oke, lalu selanjutnya itu dari minat nasabah ya. Untuk minat itu sama artinya dengan perhatian. Antara minat dan perhatian itu pada umumnya dianggap sama atau tidak ada perbedaan. Memang keduanya hampir sama dan dalam praktek selalu bergandengan satu sama lain. Jadi jika seseorang yang tertuju pada suatu objek sebenarnya dimulai dengan adanya minat dalam hal tersebut. Lalu minat tersebut merupakan suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian dan bertindak terhadap orang, aktivitas atau situasi yang menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai perasaan senang. Nah, lalu di sini ada dari tabungan. Nah, untuk tabungannya sendiri, pengertian tabungan itu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang dipenuhi, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, dan alat lainnya yang dipersamakan dengan ini. Lalu kalau dari tabungan Batara IB sendiri ya, untuk tabungan Batara IB ini adalah produk tabungan dengan menggunakan akad wadiah yang merupakan titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun lembaga
yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila pemilik menghendakinya. Lalu di sini ada wadiah. Nah, untuk wadiah itu sendiri titipan anggota yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila anggota yang bersangkutan menghendaki. Oke, next. Nah, di sini ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir dari kualitas pelayanan itu ada berwujud, keandalan, ketanggapan, jaminan, dan kepastian, empati. Nah, kualitas pelayanan itu sendiri berorientasi terhadap minat nasabah itu sendiri. Oke, selanjutnya, nah, sini ada metodologi penelitian. Untuk ruang lingkupnya sendiri, penelitian ini berlangsung di BTN Syariah KC Tangerang. Lalu teknik pengumpulan data. Nah, di sini teknik pengumpulan datanya yang saya ambil itu ada kuesioner dan observasi. Nah, di sini untuk kuesionernya sendiri, kuesioner itu teknik memberikan tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan. Nah, kuesioner dapat didistribusikan dengan berbagai cara, antara lain bisa disampaikan secara peneliti itu bisa di tempat yang ramai ataupun melalui komputer. Lalu ada observasi. Nah, di sini untuk observasinya itu teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan. Nah, untuk pengamat itu disebut juga observer, yang diamati disebut itu observer. Oke, di sini selanjutnya metode analisis data. Nah, di sini metode analisis data yang saya teliti itu menggunakan metode uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, untuk metode validitasnya itu sendiri suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevaliditan suatu instrumen. Nah, jadi suatu instrumen yang valid mempunyai validitas yang tinggi. Nah, sebaliknya jika instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah. Lalu untuk uji reliabilitas. Nah, untuk uji reliabilitas sendiri itu kan sebelumnya sudah dilakukan uji validitas, selanjutnya yang dilakukan itu uji reliabilitas. Nah, untuk uji reliabilitas itu sendiri diartikan sebagai suatu hal yang dapat dipercaya. Jadi pada analisis statistik uji reliabilitas ini berfungsi untuk mengetahui tingkat konsisten suatu angket yang digunakan oleh peneliti. Oke, selanjutnya next. Sekian, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.